Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Hayati, kelas 1241, akan membahas materi tentang permainan bulu tangkis. 1. Sejarah permainan bulu tangkis. Olahraga bulu tangkis mulai menginjakkan kakinya di Indonesia sekitar tahun 1930. Lalu pada tahun 1933 berdiri sebuah organisasi bulu tangkis Indonesia yang diberi nama Bataviase Badminton Bond dan Bataviase Badminton League. Keduanya kemudian bergabung menjadi satu organisasi bulu tangkis yang sangat solid. Pada tahun 1934, Indonesia menyelenggarakan sejumlah kejuaraan bulu tangkis di Pulau Jawa, yang mana kebanyakan berpusat di Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan adanya kejuaraan bulu tangkis menandakan bahwa masyarakat Indonesia pada saat itu cukup senang dengan kehadiran bulu tangkis. Perkembangan bulu tangkis yang semakin pesat menginisiasi berdirinya organisasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau disebut PBSI pada tahun 1951. Organisasi ini berfungsi untuk menaungi olahraga bulu tangkis. Setelah PBSI berdiri, kongres pertama mulai digelar untuk mendiskusikan aturan dan juga tujuan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Berikutnya, bulu tangkis mulai bersinar di Indonesia, bahkan beberapa atletnya sukses mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, di antaranya yaitu Rudi Hartono dan Joe Concha internasional, dan di antaranya yaitu Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, dan Taufik Hidayat. Tidak hanya itu, sampai saat ini pun masih ada beberapa nama yang sudah mengharumkan nama Indonesia dalam olahraga bulu tangkis. 2. Teknik permainan bulu tangkis. 1. Sikap dasar. Sikap dasar adalah penempatan posisi diri dalam permainan bulu tangkis. Posisi berdiri yang tepat ketika berada di dalam lapangan yaitu berada di bagian tengah lapangan dengan posisi kaki agak membuka dan lutut ditekuk. Kemudian kondisikan supaya badan tetap nyaman dan rileks. Sikap yang benar akan sangat menunjang ketika akan melakukan footwork. Hal ini dapat terjadi karena siaga dalam footwork pasti akan membuat lawan susah untuk menghentikanmu, sehingga peluang untuk menang menjadi lebih besar. 2. Memegang raket. Ada dua teknik memegang raket yang sering dilakukan, yakni forehand grip. Forehand grip adalah teknik memegang raket dengan posisi kepala raket menyamping. Memegang grip raket sama halnya seperti ketika kita berjabat tangan, kemudian antara ibu jari dan telunjuk membentuk huruf V dan jari lainnya memegang raket dengan erat. Backhand grip. Backhand grip adalah pegangan grip yang hampir mirip dengan forehand grip, tetapi posisi ibu jari terpisah dengan keempat jari lainnya. 3. Service. Servis forehand yang biasanya dilakukan dalam olahraga bulu tangkis, yakni dengan mengandalkan jarak pukul yang rendah antara garis net dengan kok. Sementara itu, untuk servis forehand tinggi hampir sama dengan servis forehand rendah. Diperlukan tenaga yang lebih besar untuk memukul kok supaya bisa melambung tinggi dan jatuh di belakang garis lawan. Selain itu, ada juga servis backhand yang umumnya dipakai oleh atlet bulu tangkis, terutama pada ganda. Saat melakukan servis ini, kok akan tipis dengan net, sehingga akan menyulitkan lawannya. 4. Memukul. Memukul kok menggunakan raket adalah bagian inti dari permainan bulu tangkis.
Ada beberapa teknik memukul kok yang cukup variatif, di antaranya pukulan netting. Pukulan netting adalah pukulan yang dilakukan permainan dengan cara diarahkan sedekat mungkin ke daerah net lawan. Teknik pukulan ini dilakukan dengan sentuhan tenaga yang halus dan berhati-hati. Drive. Pukulan drive adalah teknik dengan pukulan cepat dan mendatar. Teknik satu ini sering dipakai ketika bermain ganda. Overhead atau pukulan atas kepala. Pukulan overhead adalah teknik yang dilakukan dengan memukul ketika posisinya berada di atas kepala, dan biasanya pukulan ini bertujuan untuk meletakkan kok ke bagian belakang lawan. Aturan dalam permainan bulu tangkis. Jumlah pemain 1. Jumlah pemain yang ada di dalam permainan bulu tangkis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tunggal 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra ataupun putri. Ganda 1 tim terdiri dari 2 orang dan bisa dimainkan putra atau putri. Ganda campuran 1 tim berdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. 2. Penentuan awal permainan. Pertandingan bulu tangkis akan diawali dengan undian, yakni dengan menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Pada undian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis pertama. 3. Perhitungan skor. Penentuan kemenangan di dalam pertandingan bulu tangkis biasanya menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi pemenang bulu tangkis ini bisa berlangsung sebanyak 2 hingga 3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2-1 berturut-turut, maka babak ketiga tidak perlu dilakukan. Pada setiap saatnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 terlebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan seimbang di skor 20 dan 20, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. 4. Pelanggaran. Berikut ini adalah beberapa hal yang termasuk ke dalam pelanggaran di permainan bulu tangkis, yakni kok menyangkut di bagian raket, menyentuh net ketika memukul kok. Ketika melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke dalam area lawan. Kok yang sudah dipukul tetapi jatuh di area luar lapangan lawan, pemain menginjak garis batas lapangan saat melakukan atau menerima servis. Kok jatuh dari luar lapangan atau melewati bawah net. Sekian dari hasil materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.